Assalamualaikum. Buat yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal. Semoga teman-teman di rumah selalu dikasih kesehatan dimanapun kalian berada, amin. Ini kegiatan aku hari ini ya. Ini tuh sebenarnya kegiatan aku 2 hari ya, tapi ini di hari pertama. Seperti biasa di sore hari aku ini mau beli stok frozen dulu. Sebenarnya ini tuh requestan Pak Su ya, katanya mau bakso ikan sama sosis. Gak tau mau dibikin apa, paling mau dicemil doang atau mau dibikin kayak pakai sos barbecue gitu. Nah nggak apa-apa, yang penting stok dulu aja, mau dibikinnya kapan itu terserah ya. Terus ini lanjut, aku udah nyampe rumah. Terus ini aku mau langsung racik-racikin bahan masakan untuk masak besok pagi ya, seperti biasa. Ini juga aku juga terlalu simpel dan sangat simpel dan akan selalu simpel sepertinya. Jadi kalau misalkan teman-teman berharap aku masak yang susah-susah atau yang rempah banget gitu, kayaknya jangan ya, soalnya aku belum bisa, belum mahir gitu. Tapi ya pasti akan selalu aku coba gitu. Jadi tunggu aja ya, jangan bosen-bosen. Sebenarnya ini tuh aku mau cerita. Semoga aja kalian dengerin dan bisa kasih saran ya. Ini sambil aku ngeracik-ngeracikin bumbu untuk sop. Jadi ini aku bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, pakai kemiri dan kasih biji kapulaga ya. Itu bikin aromanya wangi dan rasanya juga enak. Jadi gini, ada yang bilang sama aku gitu, enak ya kamu jadi ibu rumah tangga, kerjanya di rumah, maksudnya nggak ngapa-ngapain gitu di rumah, cuman di rumah aja, nggak perlu warawiri di luar atau nggak perlu ketemu orang banyak kayak working mom gitu loh. Dan dia yang nanyanya ini ya bisa dibilang dia juga bekerja ya. Aku nggak tahu ya dia tuh nanya kayak gini tuh sebenarnya tujuannya apa. Padahal dia tuh sebelum bekerja ya seperti aku ini ibu rumah tangga. Jadi dia tuh baru-baru ini aja gitu loh bekerja ya, paling beberapa bulan gitu ya, nggak nyampe setengah tahun. Ya aku jawab alhamdulillah, masya Allah ya, lagi dinikmatin aja. Terus aku kan nggak banyak jawab ya, karena kan aku tahu dia juga ngerasain jadi ibu rumah tangga. Terus ngapain aku jawab panjang lebar, kan tahu sendiri kalau kesannya jadi ibu rumah tangga itu seperti apa. Dan menurut aku yang nomor satu paling keluh kesahnya atau yang sering dikeluhin para ibu rumah tangga itu jenuh. Bener gak sih teman-teman? Ya aku tuh sering ya ngerasa jenuh di rumah, walaupun suami aku tuh sering di rumah tuh setiap hari, maksudnya nggak kayak jam kantor gitu loh kerjanya, yang seharian di luar rumah, seharian kerja di kantor gitu, enggak ya. Karena suami itu kerjanya itu di rumah dan di depan komputer gitu. Jadi kalau misalkan aku butuh bantuan atau aku butuh curhatan gitu, alhamdulillahnya masih ada suami aku yang dengerin. Waktunya lama gitu ya dalam 1 hari. Tapi aku tuh dengan kerjaan suami yang di rumah beda daripada yang di kantor-kantor gitu aja tuh aku masih ngerasa jenuh. Dan itu nyata ya, gimana untuk ibu rumah tangga yang misalkan suaminya itu sering perjalanan dinas atau emang biasa ya kalau jam kerja kan dari jam 8 sampai jam 5 itu cuma berdua sama anak gitu. Aku tuh nggak bisa bayangin kalau misalkan aku seperti itu gitu. Alhamdulillahnya maksudnya kerjaan suami aku tuh bisa dikontrol lewat di rumah gitu ya. Jadi aku tuh banyak waktu bareng anak dan suami gitu. Nah aku tuh balikin lagi ya ke teman aku yang bilang gitu, maaf ya ini tuh di video aku tuh pengen beres-beres, udah siapin vakum, tapi ini tuh malah anak aku tuh ngambil alih gitu, katanya dede aja. Jadi aku tuh sebenarnya tuh paling jarang banget ngevakum itu, karena kalau setiap aku ngevakum pasti itu tuh direbut sama anak aku gitu loh. Nanti jadinya malah nggak jadi beberes dan makin lama. Jadi aku malah seringnya pakai kebas aja lah, pakai sapu lidi yang untuk di dalam rumah gitu ya, biar cepet kerjainnya. Soalnya kalau misalkan anak udah ikutan tuh ya masya Allah ya, dia tuh kan belajar gitu loh, berproses. Dan ini kan beberes itu sepertinya itu udah nggak zaman ya patriarki, udah menjadi basic skill yang harus dikuasain.
entah itu perempuan ataupun laki-laki. Jadi itu tuh cara dia untuk bertahan hidup. Jadi untuk cowok-cowok ya atau bapak-bapak yang bilang kerjaan rumah itu bukan urusan suami, itu salah besar. Belajarlah ilmu sampai benar-benar kalian tahu kalau pekerjaan rumah itu bukan wajib ya, kewajiban seorang istri itu bukan. Kalau misalkan kalian bisa memberi ART itu ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya nggak bisa ya atau belum bisa ya bisa saling dibantu. Jadi sesuai pada porsinya aja. Kalau emang para suami itu benar-benar lagi kecapean untuk bekerja ya bisa kita handle sendiri ya sebagai berumah tangga. Tapi kalau misalkan kita lagi gedebak-gedebuk, tapi kalau misalkan para suami itu malah main HP, itu mendingan dihindari ya seperti itu. Karena hati seorang wanita itu kadang kalau emang udah nggak protes atau udah ngomel, itu tuh udah puncaknya capek ya, udah merasa capek banget, jadi lebih baik diem aja. Ampun, aku malah kebanyakan cerita gitu ya. Tadi balik lagi ke temen aku balikin lagi aja. Kalau jadi working mom itu enak enggak? Nah ya sama kan, kalau misalkan ada plus minusnya ya sama aja. Jadi berumah tangga juga ada plus minusnya. Jadi apapun profesi yang kita pilih ya itu udah tanggung jawab kita ya, udah resiko kita. Apapun nggak enaknya ya kita syukurin aja. Dan ini tuh aku lagi bikin mie instan sambil nemenin Pak Su nonton bola ya. Dan tadi sebelumnya ini kan malam hari. Nah pas tadi sore itu aku mampir ke bakery gitu ya, ke toko roti, karena aku tuh pengen jajan roti, nggak tahu kayaknya kepengen aja gitu. Terus sekalian anak aku katanya minta cupcake, ya udah jadi kita tadi beli beberapa kue. Habis itu langsung pulang ya, soalnya emang nggak ada agenda lain dan itu tuh cuman kegiatan random kita aja yang emang tukang jajan dan hobinya tuh jajan setiap hari. Ini tuh aku udah tawarin ya sama suami mau mie instan enggak, tapi katanya enggak, mau makan nasi sama lauk lain aja. Jadi ini kita makan berdua tapi dengan menu yang berbeda. Lanjut lagi nih kegiatan aku esok harinya ya. Jadi paginya ini aku mau masak, dan ini tuh sebenarnya aku udah siapin bumbu baladonya ya di kulkas. Jadi satu wadah kayak gini aku bikin untuk 2 kali masak, dan ini nih alhamdulillah ya bisa mempersingkat waktu aku. Jadi aku cuman bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus cabai rawit, itu tuh aku chopper semua ya, aku bumbu halus gitu, jadi nggak capek kan. Jadi terus aku bikin banyak pokoknya, makanya tadi jadi satu wadah kayak gitu. Nah ini aku tuh mau bikin ceker mercon. Jadi tadi bumbu halusnya semua yang udah aku chopper, udah aku halusin, ini aku tumis, terus aku tambahin daun jeruk. Nah terus untuk seasoningnya aku pakai gula merah, garam, sama penyedap. Kalau kalian suka pakai gula pasir itu bisa banget ya, tinggal ditambah gula pasir aja, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah karena aku tuh kurang suka masak pakai gula pasir, jadi aku skip gula pasirnya. Untuk teman-teman di rumah, menurut kalian ini enak gak sih jadi ibu rumah tangga? Walaupun aku juga mengalaminya, aku tuh cuman pengen tahu aja, pengen sharing pengalaman kalian sebagai ibu rumah tangga. Dan mungkin ada di sini yang working mom, itu bisa ya kita saling-saling sharing. Apa sih enaknya, apa sih nggak enaknya gitu, keluh kesahnya bisa loh disampaikan di sini gitu. Sebenarnya tuh aku ada niatan untuk kerja ya, tapi qadarullah suami aku tuh sampai sekarang belum mengizinkan aku untuk bekerja ya. Jadi aku nurut aja selagi memang itu yang terbaik, dan alhamdulillah semoga kebutuhan kita selalu terpenuhi gitu ya. Jadi ya udah, aku menikmati aja menjadi ibu rumah tangga gitu. Dan ini aku balik lagi ke video. Ini tuh aku masak ikan oseng mercon. Astagfirullah, aku tuh bukan masak oseng mercon, tapi aku masak ceker mercon. Nah aku tuh masak ceker merconnya itu ternyata cekernya tuh aku nggak terlalu banyak, karena aku udah bagi 2 buat sop ceker. Nah ini cuman beberapa ya sisa cekernya, jadi biar banyak aku tuh tambahin terong. Nah terongnya tuh lumayan banyak karena mama mertua itu kan habis panen terong terus cabai-cabean gitu ya, jadi aku tuh dikasih. Nah gimana cara ngabisinnya
biar cepet, jadi aku dimasak bareng aja ini sama cekernya. Dan ini kan lumayan enak banget ya, menurut aku sih enak, dan ini tuh menurut aku comfort foodnya aku ya. Kalau misalkan malas makan makanan lain, itu yang paling aku suka tuh menu yang di balado-balado gini. Walaupun itu cuma tempe balado aja tuh menurut aku tuh udah enak banget. Pokoknya bumbu balado menurut aku tuh the best. Dan untuk terongnya ini jangan lupa digoreng dulu ya, jadi digorengnya tuh sampai layu. Nah baru dimasukin, dicampurin ke bumbu baladonya ini. Kalau untuk cekernya aku rebus dulu ya sampai empuk, biar nanti pas makannya tuh gampang gitu loh, tinggal langsung merotol. Kalau artinya itu merotol itu kayak langsung lepas-lepas gitu. Nah ini tinggal sesi terakhir ya, tinggal seasoning aja gitu. Ternyata tuh tadi aku udah nyobain, ternyata kurang garam sama penyedap, jadi aku tambahin sedikit-sedikit aja. Dan oh ya, kalau kalian suka pakai kecap itu bisa banget ya ditambahin kecap, tapi kalau menurut aku ini udah manis dari gula merah ya. Aku pakai gula merahnya yang bubuk, jadi gampang, nggak perlu aku iris-irisin dulu ya kalau pakai gula merah yang balokan gitu. Nah sebelum diangkat kita cobain lagi sekali lagi ya, udah pas atau belum rasanya. Kalau udah pas sesuai selera baru kita angkat, dan jangan lupa jangan ditutup dulu, biar nunggu merada anget sedikit ya, biar nanti tuh nggak terlalu beruap gitu. Nah tara, udah jadi. Lumayan ya kalau dari sini kelihatannya, dan emang menurut aku rasanya enak banget. Sampai suami aku aja tuh makannya itu berkali-kali kalau pakai ceker balado kayak gini. Ya aku sih bilangnya ceker mercon, karena aku tuh pakai cabai rawitnya itu lumayan banyak ya. Dan seperti biasa video aku di part terakhir itu bagian aku cuci piring ya, dan ini tuh lumayan numpuk. Aku juga ini ada cuciin toples karena tuh udah nggak ada isinya, jadi aku cuci aja sekalian. Dan untuk temen aku misalkan lihat video ini, sebenarnya pertanyaan kamu itu nggak salah ya. Mungkin kamu itu ingin memastikan sekali lagi keputusan kamu untuk bekerja itu benar atau enggak. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, semua itu baik sesuai keadaan, jadi kita syukurin aja keadaan kita apapun dan gimana pun. Dan yang pasti yang paling utama itu support dari Pak Su. Masalah apapun itu sepertinya tidak apa-apa kalau support dari suami itu selalu ada ya untuk kita. Benar ya ibu-ibu? Segitu dulu ya video aktivitas aku dari 2 hari ini. Makasih kalian udah mau nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Bye bye.